Menurut hemat kami sih ini sesuatu natural di bisnis usaha alat kesehatan alat lab ya, Mbak Maria ya, atau pemirsa CNBC Indonesia. Karena memang pada saat pandemi pun kita juga sudah mengerti satu saat pandemi akan berakhir. Dan memang mengapa saya bilang ini sesuatu natural bisnis alat kesehatan alat lab, karena memang siklus penyakit pun terutama yang infeksi memang ada siklusnya. Sama Mhm. seperti kalau demam berdarah, di mana saat musim penghujan mungkin kasus meningkat, di mana musim penghujan habis akan turun lagi. Sehingga yang itu yang memang harus selalu diantisipasi, dihadapi oleh para pengusaha alat kesehatan alat lab. Mhm. Sudah diantisipasi dalam bentuknya seperti apa, Pak? Berarti kan memang sudah menduga bahwa ini akan melandai bahkan akan turun. Sejauh ini strateginya dari teman-teman di Gakes Lab seperti apa nih, Pak? Ya, kalau dari kami pelaku usaha tentu kita harus selalu memperbanyak portfolio produk yang ada ya. Jadi kalau memang mereka bergerak di dalam usaha alat kesehatan yang hanya mendiagnosa penyakit COVID, tentu mereka harus menyiapkan juga untuk bisa mendeteksi penyakit-penyakit lain yang selalu ada ya. Mhm. Sedangkan kalau selama ini memang bergeraknya di alat-alat kesehatan yang untuk penyakit umum, seperti alat suntik, alat tensimeter, alat pengukur suhu, tentu itu ya menjadi sesuatu hal yang bisa dikembangkan kepada kasus-kasus penyakit-penyakit yang lain. Mhm. Kalau dari Anda seperti apa nih Bu Christina? Apakah memang penurunan terhadap permintaan khususnya mungkin untuk alat-alat tes begitu ya memang sudah cukup melandai sehingga sebenarnya strategi antisipasi bahwa next nanti mungkin sudah tidak diberlakukan lagi pun juga sudah dilakukan nih Bu Christina? Ya, pertama kita harus menyadari bahwa kebutuhan akan alat kesehatan itu sudah ada sebelum pandemi, Mhm. gitu kan? Dan ada dua fakta yang kita bisa lihat bersama. Pertama, health expenditure-nya Indonesia itu persentase terhadap GDP itu masih sangat rendah, ada di sekitar 2,9%. Sementara rata-rata dunia itu 9%. Jadi memang kebutuhan alat kesehatan akan semakin lama semakin meningkat karena health expenditure-nya itu masih rendah. Kemudian sejak 2014 kita juga kan sudah ada JKN, Universal Health Coverage, yang tentu saja kebutuhan alat kesehatan dan farmasi itu seperti obat-obatan Mhm. itu akan meningkat. Jadi sudah sewajarnya semakin lama semakin meningkat. Nah, tetapi dengan adanya pandemi yang baru saja berakhir, kita semua disadarkan bahwa pertama, industri alat kesehatan kita masih harus sangat diperkuat. Mhm. Kita tentu masih ingat ketika di awal-awal pandemi, Indonesia kesulitan masker, kesulitan alat deteksi. Iya. Jadi bukan berarti kebutuhan alat kesehatan itu ketika pandemi semakin tinggi dan sekarang sudah tidak lagi, tetapi mungkin yang terjadi adalah ketika pandemi yang banyak dibutuhkan adalah alat-alat kesehatan yang terkait dengan COVID gitu. Jadi sebetulnya grafiknya semakin lama semakin meningkat, cuma memang ketika pada waktu pandemi tersebut kebutuhannya bergeser menjadi alat-alat yang terkait dengan COVID Oke, masih gitu. tetap ada kebutuhannya begitu ya, tidak langsung serta-merta menghilang begitu saja ya. Tapi kalau dilihat dari sisi perusahaan Tentu. nih, Bu Christina, artinya kan memang sudah invest tadinya kan di lab atau mungkin di beberapa alat-alat begitu. Nah ini seperti apa nih nantinya implementasinya atau aplikasinya kalau memang kemudian semuanya serba turun ya, tesnya turun, Ya. kemudian juga penggunaan alat tesnya juga akan berkurang. Seperti apa nih Bu Christina? Saya kira setiap pemain bisnis ya yang bermain dalam bisnis alat kesehatan harus pandai-pandai melihat situasi dan kondisi. Tentu saja eh, itu merupakan satu resiko bisnis ketika ada misalnya stok rapid test yang masih banyak dan tidak digunakan. Jadi industri atau pengusaha yang ada di bisnis alat kesehatan harus pintar-pintar melihat situasi, harus pintar-pintar mengatur stok bahan baku. Kalau kami dari industri, kemudian stok produk jadi, harus pintar-pintar juga melihat negara tetangga bagaimana kondisinya, Mhm. yang mana yang masih tinggi kasusnya, yang mana yang sudah reda, gitu kan? Mhm. Jadi Oke. memang Jadi melakukan, adjustment bisnis begitu ya ke depannya begitu ya Bu Christina yang dilakukan. Ada adaptasi karena ya, memang ada perubahan,
tren, kemudian juga kondisi yang berubah terkait mengenai kesehatan. Saya ke Pak Randi, bagaimana Anda melihatnya begitu ya dengan investasi yang sudah cukup besar, kemudian kan kita tahu ya banyak banget laboratorium lab-lab tes COVID-19 yang menjamur ya di mana-mana. Apakah ini akan seperti apa next-nya, ditutupkah? Dan kan sudah banyak teknologi juga yang di-applicated, karyawan juga sudah banyak yang direkrut. Ini seperti apa Pak Randi? Iya, kalau kita lihat kan ini sudah ada istilahnya apa ya, saringan secara natural menurut kami ya. Kalau kita lihat pada saat awal-awal kan memang menjamur karena kebutuhan meningkat. Lalu kita tahu waktu itu ada batasan juga mengenai biaya, di mana pemerintah lakukan pengontrolan harga biaya tes PCR dan antigen. Tentu secara otomatis itu juga kita lihat mulai banyak yang berkurang karena tentu nilai bisnisnya perhitungannya tidak visible lagi. Tentu sekarang kita masih lihat masih yang ada bertahan dan mereka tentu kita lihat juga banyak yang mulai melakukan diversifikasi di mana selain melakukan pemeriksaan COVID, mereka juga melakukan pemeriksaan kesehatan yang lain, pemeriksaan kolesterol, pemeriksaan medical check up yang lain dan sebagainya. Saya pikir yang disampaikan tadi oleh Bu Maria betul, sebagai pengusaha pun pemeriksaan lab tersebut harus melakukan adjustment bisnis ya, adaptasi bisnis.